Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Iqbal Ahmad Maulana dari kelompok 2C, Praktikum Penginderaan Jauh 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan land surface temperature dengan menggunakan platform Google Earth Engine. Sebelum masuk ke pengolahannya, kita harus tahu nih, apa sih Google Earth Engine itu, gitu kan? Nah, Google Earth Engine atau yang biasa disingkat dengan GEE, ini adalah sebuah platform berbasis cloud untuk analisa data geospasial, terutama data raster, dan juga yang disiapkan oleh Google itu sendiri. Nah, Google Earth Engine ini merupakan platform untuk data processing. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja ke pengolahannya. Tapi di sini saya sudah menyiapkan skrip pengolahannya. Jadi saya tidak memasukkan satu-satu skripnya. Mungkin saya bisa menjelaskan fungsi dari setiap bagian dari skripnya. Ya, yang pertama kita masukin dulu skrip yang sudah saya buat ya. Oke. Yang pertama kita harus import dulu daerah yang akan kita olah. Di sini saya menggunakan kota Ambon, kota Ambon Maluku Utara ya. Nah, sudah di ini. Lalu di sini ada variabel eh, batas administrasi yang akan kita olah gitu. Kalau misalkan ini kita harus import dulu. Kalau misalkan kalian belum ada, importnya bisa di aset, lalu import. Nah, Kak, ini saya sudah memasukkan eh, administrasinya ya. Kalau kalian belum ada SAP-nya yang ada di Google Earth Engine, ini kalian bisa menu-nya lalu masukkan SAP file yang akan kalian olah kayak gitu. Nah, cara mengimportnya gimana? Kalau misalkan udah ada SAP-nya, kalian tinggal klik aja kayak gitu. Lalu kalian import. Nah, maka akan muncul variabelnya. Nah, di sini kenapa namanya table? Ini bisa diubah sesuai dengan kemauan kita, kayak gitu. Nah, di sini saya hapus saja ya, karena saya sudah ada gitu kan. Lalu lanjut, kita masukkan script yaitu variabel max 8. Nah, ini terserah ya variabelnya. Yang penting kalian bisa ingat, kalian bisa terserah gitu. Karena berhubungan dengan scriptnya function image, lalu variabel KL-nya yaitu image selection BKA, lalu variabel max-nya yaitu KA bitwise n 1 sampai 4 dan IK-nya 0, lalu return image-nya update max-nya yaitu max gitu kan. Lalu kita masukin variabel dataset-nya kayak gitu. Variabel dataset ini buat apa? Variabel dataset ini kita menyesuaikan eh, data citra yang akan kita olah. Di sini saya menggunakan Landsat 8, LC08, C1, T1. Berarti saya menggunakan data Landsat dengan kode LC08 dengan level 1 dan juga tier 1. Ini bisa kalian search di dataset yang ada di Google Earth Engine dengan fitur search ini ya. Gitu. Tapi saya tidak menunjukkannya. Lalu kita udah dapat data citranya, lalu kita filter berdasarkan waktu gitu. Berdasarkan waktu dengan script yaitu filter date. Oke, untuk filter date ini formatnya adalah tahun, tahun, bulan, dan juga hari. Jadi di sini saya menggunakan filter date-nya ya, menggunakan tanggal 1 bulan Januari 2021 sampai tanggal 31 bulan Desember 2021. Jadi saya menggunakan rentang 1 tahun di 2021 itu sendiri gitu. Lalu setelah di filter date-nya, lalu kita filter berdasarkan administrasinya yaitu menggunakan filter bound. Untuk namanya ini disesuaikan dengan variabel yang di atas ini. Karena saya variabelnya Ambon, jadi saya dalam kurungnya itu Ambon. Lalu add map-nya ini variabel yang kita masukkan tadi, yaitu variabel max 8. Kalau kalian namanya beda, berarti disesuaikan sama
nama yang kalian gunakan gitu. Lalu select B10. Kenapa B10? Karena di sini kita ingin mengolah land surface temperature, berarti berhubungan dengan suhu. Kayak gitu. Nah, kalau di Lancet 8 itu band yang mengandung suhu itu adalah band 10. Jadi di sini kita menggunakan band 10, B10 gitu. Oke, variabel datasetnya sudah selesai, lalu kita ke variabel first dengan dataset dot first dari lalu di dalam kurung. Nah, setelah itu kita masukin variabel K1, K2, A, dan M. Ini terserah juga ya, tergantung kalian. Dengan variabel K ini adalah konstanta dari band 10, konstanta satunya gitu. Konstanta satu dari band 10. Ini ada di metadata karena kita menggunakan datanya udah disiapkan oleh Google, jadi kita ingin menampilkannya itu menggunakan script ini gitu. Variabel K1 dengan first cat, K1 konstan band 10, lalu K2 yaitu konstanta kedua ya. K2 konstan base 10, lalu variabel A. Variabel A ini adalah radian at dari band 10. Makanya scriptnya radians at band 10. Lalu M ini adalah mult. Jadi radian mult dari band 10. Makanya di sini radians mult band 10. Lalu kita print variabel yang udah kita buat dengan print A, M, K1, dan K2. Udah setelah di print, kita itu masukin variabel Celsius. Variabel Celsius ini adalah variabel suhunya. Ya, dengan dataset map dengan functionnya image, variabel ID-nya yaitu image ID, dengan return image expression-nya, ini adalah rumus untuk pengolahan suhu. Kalian bisa lihat di literatur lainnya. Kenapa di sini minus 272,15 gitu kan? Karena di sini saya ingin menggunakan suhu dalam satuan Celcius. Makanya ada pengurangan sebesar 272,15 karena ingin mengubahnya jadi Celcius kayak gitu. Lalu tier, image, rename-nya B10 dengan copy properties-nya yaitu system time start. Lalu kita masukin variabel Celsius min-nya. Celsius min ini adalah variabel suhu yang udah ter, ter terbentuk kayak gitu. Dengan Celsius min dengan klipnya yaitu daerah yang kita kaji yaitu Ambon. Saya di sini menggunakan Ambon ya. Lalu kita print Celsius min-nya gitu. Lalu selanjutnya masuk ke variabel parameter. Nah, variabel parameter ini supaya kita tahu kita maunya rentang suhunya tuh sampai berapa gitu. Di sini saya menggunakan minimal suhunya itu 10 derajat dan maksimalnya itu 35 derajat. Dengan palet itu yaitu blue, lime, yellow, dark orange, dan juga red. Ini maksudnya apa? Palet ini fungsinya buat mewarnai warna sesuai dengan klasifikasi. Dengan dimana dengan blue berarti kan dia dari kiri ke kanan. Berarti blue itu adalah nilai minimumnya. Kemungkinan yang warna blue adalah rentangnya minimalnya adalah 10 dan red ini ada maksimalnya yaitu 35. Lalu kita map at layernya dengan Celsius min dia adalah variabel yang kita variabel Celsiusnya, lalu parameternya warnanya dan saya menamakan layernya itu adalah LST Ambon 2021. Udah selesai proses pengolahan LST-nya, lalu kita load Lancet image dan juga select three bands dengan variabel Lancet yaitu ya image sesuai dengan yang kita olah ya. Lalu selectnya yaitu band RGB 432 tuh. Lalu hasil yang udah kita olah tadi, kita ingin ekspor supaya ada di penyimpanan kita. Caranya gini, export at image to drive. Berarti jadi hasil pengolahannya otomatis akan muncul di drive kita masing-masing kayak gitu. Dengan image-nya yaitu Celsius min, ini adalah para variabel yang nilai suhunya dengan deskripsi
deskripsinya yaitu LST Ambon 2021. Ini adalah eh, penamaan file yang akan tersimpan di Google Drive dengan scale-nya 60 dan radionya yaitu Ambon. Gitu. Lalu udah selesai pengolahan LST-nya sampai ke ekstrak, tapi di sini saya ingin menampilkan legenda, legenda di map layer-nya ini, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita kalkulasi dulu LST Ambon yang udah kita olah tadi, ya, dengan variabel baru yaitu variabel P. Di sini saya menggunakan variabel P dengan dataset. Dataset ini disesuaikan ya, karena eh, karena dataset variabelnya yaitu saya gunakan dataset kan jadi harus sesuai dengan citra yang kita olah LST sebelumnya kayak gitu. Lalu seleksinya yaitu yang tadi dengan filter date-nya sesuai dengan yang tadi yaitu dot sum. Lalu setelah dikalkulate kita create visual parameternya. Jadi kita kita tentukan warna dari legendanya gitu dengan variabel vis. Ini kayak menggunakan vis ya, visualisasi ya, dengan minimalnya 12 dan juga maksimalnya 28. Warnanya ini saya menggunakan kode, tapi sama aja sih sama dengan yang di atas tadi yaitu blue, lime green, yellow, dark orange dan red. Tapi ini dalam bentuk kode saja kayak gitu. Lalu kita set position dari panelnya dengan variable legendnya yaitu panel, style, positionnya bottom left. Jadi legendanya nanti ada di eh, kiri bawah ya. Jadi sekitar sini ya. Paddingnya besarnya itu saya ingin jadi 8 kali 15 gitu. Lalu kita create legend detailnya dengan value LST. Jadi saya ingin menampilkan titel judul dari legendanya yaitu LST Kota Ambon dengan fontnya yaitu bold, size-nya itu 18, marginnya yaitu 0040 dan paddingnya itu 0 gitu. Udah tercipta judulnya lalu kita add judulnya ke panel kayak gitu. Lalu masukin panel eh, legendnya itu dimasukin ke panel yang kita buat ini. Lalu selanjutnya kita create legend image dengan variabel ya gradient dan juga image. Kak, saya menggunakan variabel gradient karena saya ingin rentangnya itu berupa gradient kayak gitu. Jadi bukan eh, color box. Jadi bentuk gradient kayak gitu. Lalu kita create text of top of legend. Ini jadi top of legend berarti ini adalah suhu maksimal dari pengolahannya. Jadi kita menggunakan max gitu. Dengan lalu di add ke panelnya, lalu kita create thumbnailnya lagi dengan variabel thumbnail UI thumbnail, legendnya legend image, boxnya 00 10 100, dimensinya 10 kali 200, paddingnya 1 dan posisinya bottom center. Lalu kita add thumbnailnya ke legend. Lalu create text of on the bottom berarti ini adalah suhu minimal dari legendanya. Kita masukin visualisasi min. Lalu add legendnya ke panel dan juga add legendnya ke map. Lalu sudah selesai scriptnya ya. Lalu kita run gitu. Ini tunggu beberapa saat. Ini tergantung dengan jaringan yang ada di tempat masing-masing kayak gitu. Nah, ini adalah hasil dari pengolahan LST Kota Ambon, di mana yang seperti yang di script tadi, biru itu di mana rentangnya yaitu sekitar dari 10 sampai 38 dengan warna biru berarti 10 berarti di warna biru ini eh, suhunya sekitar 10 hana 10 atau 15 gitu 10 sampai 15 ada lime green ini berarti sedang, yellow lumayan panas, dark orange panas dan red sangat panas tapi di sini red terlihat tidak ada ya jadi 35 mungkin tidak ada mungkin sekitar 20-an atau 31 gitu. Nah, ini legend yang kita masukin tadi gitu.
dengan judulnya yaitu LST Ambon, maksimalnya yaitu 28 dan 12. Oh, berarti suhu maksimalnya yaitu 28 derajat, jadi warna oranye itu 28 ya. Lalu minimalnya yaitu 12. Jadi warna biru ini adalah 12 kayak gitu. Nah, hasil ekspornya itu bisa kita lihat di tax. Nah, dengan penamaannya itu LST Ambon 2021. Nah, apabila kita run, ini akan masuk ke cloud kita masing-masing yaitu Google Drive kayak gitu. Nah, mungkin sekian pengolahan LST atau Land Surface Temperature menggunakan platform Google Earth Engineering. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.